Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat yang keempat sampai 7. Lukas 24 ayat 4 sampai 7. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 24 ayat 5-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Judul renungan kita hari ini adalah Membangkitkan Harapan Kita, ditulis oleh Jason Sorosky. Sahabat suara kasih, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati, dalam kekaguman, kemuliaan, dan kegembiraan akan kebangkitan Kristus? Keraguan ini adalah inti dari Injil. Hal ini mendorong iman kita, dan memberi kita harapan dari dunia yang gelap. Kebaktian di hari Minggu merupakan momen terpenting dalam seluruh sejarah. Saat kematian dikalahkan, harapan akan hidup. Hari di mana mereka yang mencari kematian justru menemukan kehidupan yang kekal. Bagi saya hal ini memiliki makna pribadi. Saya dibaptis pada hari Paskah ketika berusia 7 tahun. Meskipun kenangan lain tidak dapat saya ingat dengan baik, namun momen ketika saya dibaptis tetap hidup dalam ingatan saya, dan hal itu terasa sangat nyata. Saya ingat ketika saya diselimuti oleh air, dan merasakan aliran udara ketika saya muncul ke permukaan, diangkat ke kehidupan yang baru. Saya benar-benar paham apa arti semua itu. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sekarang saya telah dibangkitkan ke kehidupan yang baru. Pada usia saya yang ke-7, saya mengerti semua itu. Apa yang belum saya mengerti adalah makna dari pertanyaan kuno itu, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati?" Saya tidak mengerti memahami arti pertanyaan tersebut. Bagi para wanita yang mendengarnya,
bagi anak usia 7 tahun dan bagi kita semua. Pernyataan yang muncul dalam Lukas 24, dimulai dari catatan ini, di akhir pasal 23, Tuhan Yesus sudah mati, yang berarti, harapan sudah mati. Sekelompok wanita datang ke kuburannya untuk mengurapi jenazahnya, dan memberikan penguburan yang layak. Teman mereka telah meninggal, karena kematian yang tidak seharusnya demikian. Ia disiksa, bahkan tidak dikuburkan dengan benar. Mereka berusaha memberi penghormatan terakhir kepada orang itu. Mereka tidak mencari mujizat, mereka tidak mencari penggenapan nubuat, mereka tidak berusaha untuk mendengar dari para malaikat, atau menjadi yang pertama di bumi yang mewartakan Injil tentang Juru Selamat yang telah bangkit. Mereka hanya berada di kuburan mencari orang mati. Tepat saat para malaikat muncul untuk mengumumkan kelahirannya, seorang malaikat muncul untuk memproklamasikan kebangkitannya. Namun proklamasi ini datang dalam bentuk pertanyaan, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Tuhan Yesus hidup, dan seluruh surga sudah tahu apa yang tidak diketahui bumi." Saat kami menangis, surga bersuka cita. Namun kita masih melakukan kesalahan yang sama dan mengerikan. Alih-alih mencari yang hidup, atau mempercayai dan mengikuti Juru Selamat yang telah bangkit, dan kehidupan berkelimpahan yang hanya dapat diberikan oleh Dia, kita mencari kebenaran dan kehidupan, serta harapan di antara apa yang mati dan membusuk. Kata-kata malaikat menyatakan, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, Lukas 24 ayat 6-8. Sama seperti mereka, kita sering melupakan kata-katanya, dan harus diingatkan kembali. Kita percaya pada mereka yang mengatakan damai-damai. Ketika tidak ada perdamaian, kita percaya pada keberuntungan. Kita percaya pada pemerintah, dan logika kita sendiri yang cacat, ketika kebenaran telah memberitahu kita, bahwa kita berada di tempat yang salah, dan mencari hal yang salah. Kita berkeliaran di sekitar makam, ketika Anak Allah hidup dan bekerja di tengah-tengah kita. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, di mana malaikat itu bertemu dengan wanita-wanita ini, beserta dengan pertanyaan tersebut. Sahabat Suara Kasih, tidak ada yang bisa menunjuk suatu tempat dengan kepastian yang tak tergoyahkan, dan berkata disinilah hal itu terjadi. Ada dua tempat yang mengklaim sebagai tempat itu, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Marilah kita renungkan. Alasannya adalah Tuhan Yesus tidak berada di sana untuk waktu yang lama. Setelah para wanita keluar dari kubur dengan bersuka cita, merayakan, dan membawa berita terhebat, yang pernah disampaikan kepada siapapun dimanapun, itu tidak masalah, karena kematian telah dikalahkan, dan Tuhan Yesus hidup selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu,
dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.